Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk segala sesuatu yang kami terima sepanjang hari ini. Engkau memberikan kami sukacita dan hari yang penuh dengan berkat, hingga kami boleh melewatinya hingga malam ini. Dan malam ini kami ingin beristirahat. Sebelum kami beristirahat, biarlah Engkau di dalam firman-Mu yang berbicara kepada kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat ke-11, dan yang menjadi pembimbing ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman ini berbicara tentang kesiapaan Yesus yang diperhadapkan kepada pemahaman-pemahaman yang biasa yang telah lama dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana tujuan surat ini adalah orang-orang Ibrani. Itu artinya orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang berlatar belakang keyahudian dengan segala pemahaman, ajaran, dan pedoman mereka. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman perjanjian lama, atau pemahaman orang-orang Yahudi, bahwa ada orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya menyampaikan pesannya, menyampaikan segala macam apa yang Tuhan inginkan. Terlebih mereka sangat menghargai dan melihat bahwa Abraham adalah bapa mereka, cikal bikal nenek moyang mereka, akar dari seluruh bangsa mereka. Itulah dia yang disebut dengan Abraham adalah bapa orang percaya. Tetapi bukan hanya demikian. Di dalam konteks perjanjian lama, sebagaimana kita baca dalam tulisan Ibrani ini, bahwa Allah menyampaikan pesannya, atau pada zaman-zaman sebelum Yesus datang ke dunia, Allah menyapa manusia dengan berbagai cara. Apakah melalui mimpi, apakah melalui malaikat, apakah melalui orang-orang kudus, apakah melalui para nabi, apakah melalui orang-orang yang khusus dipanggil oleh Tuhan untuk penyampai pesannya. Contohnya kita baca bagaimana Abraham dijumpai oleh 3 malaikat, dan Musa dijumpai Tuhan di padang belantara ketika semak belukar sedang terbakar, dan bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Demikian juga kepada zaman para nabi, Allah menyapa manusia melalui nabi-nabi yang sangat kita kenal, Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkel, dan yang lain-lain. Selain itu juga Tuhan menyapa manusia, menyampaikan pesannya melalui raja-raja. Apakah raja-raja yang hebat, raja-raja besar yang pernah memerintah di Israel, seperti Raja Daud, Raja Saul, Raja Yosia, dan yang lain-lain. Tetapi ketika Yesus datang, ini menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi. Mereka yang senantiasa menantikan datangnya Mesias yang lebih besar dari segala apa yang pernah ada.
Tetapi ketika Yesus hadir dan datang ke tengah dunia, orang-orang Yahudi tidak melihat itu adalah Mesias yang diharapkan. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus yang telah datang itu, yang telah mati, disalibkan dan naik ke surga adalah yang lebih besar dari segala sesuatu, karena dialah yang menyucikan dosa, yang mengampuni, yang memberikan keselamatan, yang mempertemukan manusia dengan Allah. Kalau para orang-orang kudus, para orang-orang besar, para nabi di dalam perjanjian lama hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan. Karena dosa manusia sudah putus hubungan, sudah bermusuhan, tetapi ketika Yesus datang untuk menebus, mengampuni, manusia yang sudah putus hubungan itu menjadi dapat bersatu kembali, bertemu kembali, menjadi bersama-sama dengan Allah. Hubungan yang sudah putus itu, pemberontakan, kesalahan, kejahatan dihapuskan, dan manusia diberi keampunan, kebebasan, kelepasan dari kuasa dosa. Karena itu tidak ada hal yang lebih besar dari Yesus sendiri. Sebab perbuatan Tuhan yang lebih luar biasa yang pernah dilakukan ke tengah-tengah manusia adalah bagaimana Dia sendiri yang turun ke dunia melalui di dalam diri Yesus sendiri yang tampil sebagai manusia, menderita, dikuburkan, mati dan dikuburkan dan naik ke surga. Itulah pertanda bagaimana proses pendosa itu harus ditebus, harus diampuni. Karena manusia tidak mampu lagi untuk menebus dirinya karena kejahatannya, karena besarnya pelanggaran-pelanggarannya. Karena itu harus ada kurban untuk korban pengampunan. Yesus sendiri menjadi korban persembahan untuk bagaimana mempertemukan umat manusia dengan Tuhannya. Inilah yang diangkat oleh penulis Ibrani. Karena itu tidak ada orang atau tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari Yesus yang telah datang itu. Baik para raja-raja, baik para nabi-nabi, baik para malaikat-malaikat. Dan tidak ada nama yang lebih besar dari nama Yesus sendiri. Karena Yesus yang datang dari sorga, datang ke dunia dan kembali ke sorga. Itu adalah tanda atau itu adalah bagian dari sebuah rancangan keselamatan yang dirancang oleh Tuhan. Dia datang untuk menebus, membebaskan, dan kemudian Dia datang mempertemukan manusia kepada Tuhan untuk memperoleh berkat kehidupan selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, kita harus sadari bahwa saat ini kita sedang berada dalam proses bagaimana kehidupan kita sedang berjalan menuju kepada kekekalan, kepada tempat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Yang tentu bagaimana kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam nama Yesus adalah sebuah rancangan besar untuk setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa bukan hanya dunia ini menjadi harapan kita, menjadi tempat kita selamanya, tetapi Tuhan telah menyediakan tempat yang abadi bagi setiap orang, yaitu kehidupan yang kekal, keabadian yang telah ditentukan bagi setiap orang. Dan itu hanya dapat diperoleh dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, keselamatan, kehidupan yang abadi tidak dapat diperoleh dari siapapun, dari nama apapun, kecuali nama Yesus Kristus. Bukan dengan malaikat-malaikat, bukan dengan penguasa-penguasa, bukan dengan nabi-nabi, tetapi hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Yesus sendiri yang langsung turun ke bumi dan kembali ke surga, membawa setiap orang percaya untuk bertemu, untuk bersama dengan Bapa yang Maha Kudus. Amin. Kita berdoa. Malam ini Bapa di surga,
Kami sangat bersukacita atas firman-Mu, karena Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menebus dan membebaskan kami dan mempertemukan kami dengan Engkau, sehingga kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang Engkau sediakan bagi setiap orang percaya kepadamu. Kuatkan iman percaya kami, agar kami tetap setia kepadamu. Terima kasih. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.